Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatus Solehah, semester 4, jurusan Ilmu Peternakan, UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang manajemen pembibitan sapi potong. Bentuk usaha peternakan sapi potong dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama usaha pembibitan atau breeding, yaitu usaha pemeliharaan sapi potong dengan tujuan untuk menghasilkan bibit ternak yang akan digunakan untuk produksi daging dan bibit ternak yang akan dijadikan ternak bibit. Program ini dikenal dengan istilah program pembibitan untuk menghasilkan populasi inti atau ternak unggul. Yang kedua yaitu usaha pembesaran, yaitu suatu usaha pemeliharaan sapi potong dengan tujuan membesarkan anak sapi atau pedet sehingga dapat dijadikan sebagai ternak bibit, baik jantan maupun betina, dan pasokan ternak yang digunakan dalam usaha penggemukan. Yang ketiga yaitu usaha penggemukan, yaitu suatu usaha pemeliharaan sapi potong dengan tujuan utama adalah untuk menghasilkan ternak sapi potong, yaitu ternak yang akan mensuplai kebutuhan daging masyarakat. Keberhasilan program pembibitan sapi potong ditentukan oleh 2 aspek, yaitu aspek yang pertama aspek produksi yang meliputi pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi, bobot badan yang dicapai pada umur 1 tahun, konsumsi pakan yang tinggi, nilai konversi pakan yang rendah, persentase karkas yang tinggi, persentase daging yang tinggi, dan kualitas daging yang dihasilkan. Yang kedua yaitu aspek reproduksi yang mencakup jarak beranak berkisaran antara 12-14 bulan, persentase panen anak setelah sapi yang tinggi, dan mortalitas pedet yang rendah. Komponen-komponen yang diatur dalam manajemen pembibitan ternak sapi potong antara lain sebagai berikut. 1. Prasarana dan sarana. 2. Teknik pembibitan. 3. Pencegahan penyakit dan penerapan biosecurity. 4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Sumber daya manusia. Adapun dalam sarana dan prasarana sebagai berikut, yaitu 1. Syarat pemilihan lahan dan lokasi. 2. Bangunan. 3. Prasyarat tata letak kandang. 4. Prasyarat teknis kandang. 5. Alat dan mesin peternakan, yaitu yang meliputi alat pemotong rumput, chopper, tempat pakan, tempat minum, alat-alat penanganan ternak, pita ukur, tongkat ukur, alat-alat identitas seperti AirTag, kalung, alat pemotong tanduk, alat pemotong kuku, alat kebersihan kandang, dan obat-obatan ternak. 6. Bibit. 7. Pakan. 8. Obat hewan. Prasyarat pemilihan lahan dan lokasi pembibitan sapi potong yaitu 1. Lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruangan wilayah RT, RW, dan rencana detail tata ruangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan setempat. 2. Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. 3. Merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan sumber bibit sapi potong. 4. Adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. 5. Mudah diakses dan terjangkau alat transportasi. 6. Memiliki sumber air dan energi atau listrik.
Persyaratan suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai kawasan sumber bibit, yaitu 1. Wilayah tersebut bebas dari penyakit hewan menular. 2. Jenis rumpun atau galur yang dikembangkan harus ternak asli atau ternak lokal dan diternakkan secara murni. Populasinya dominan, tidak saling menyebabkan penyebaran suatu penyakit, dan struktur populasi harus seimbang antara jantan dan betina produktif. 3. Agroklimat yang sesuai meliputi sumber pakan, daya dukung lahan, kesesuaian lahan, topografi, dan kapasitas tampung. 4. Sosial ekonomi meliputi pengalaman beternak, ketersediaan kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial yang mendukung. 5. Tradisi budaya setempat meliputi tradisi budaya dalam beternak dan pola pemeliharaan ternak. 6. Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ternak dan kesehatan ternak. Sistem pemeliharaan pembibitan sapi potong. 1. Sistem pastura atau ekstensif adalah sistem pemeliharaan di mana aktivitas perkawinan, pembesaran, pertumbuhan, dan penggemukan dilaksanakan di lapangan penggembala yang sama. 2. Sistem pemeliharaan intensif adalah sistem pemeliharaan dalam tempat terkurung atau di dalam kandang dan makanannya dibawa kepada hewan, atau disebut juga dengan pemeliharaan dengan ransum tinggi konsentrat. 3. Sistem pemeliharaan semi-intensif. Bangunan kandang untuk sistem pastura meliputi 1. Pedok. Pedok yaitu bagian dari suatu padang penggembalaan yang luas yang biasanya dibatasi oleh pagar. Tujuan dibatasi pagar adalah agar pemanfaatan padang penggembala dapat diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan rumput untuk kembali tumbuh. Yang kedua yaitu cattle yard, yaitu suatu tempat penangganan sapi yang dilakukan di tempat itu seperti pengobatan, pemasangan airtag, dehorning, penyemprotan, dan sebagainya. Yard biasanya terletak di pinggiran padang penggembalaan. Bangunan minimal yang dibutuhkan pada sistem pemeliharaan intensif yaitu sebagai berikut. 1. Bangunan kandang yang terdiri dari kandang koloni atau anak, dewasa, induk, dan pejantan. 2. Kandang jepit. 3. Kandang isolasi. 4. Kandang melahirkan. 5. Gudang pakan. 6. Gudang peralatan dan garasi. 7. Unit penampungan dan pengelolaan limbah. Persyaratan teknis kandang sebagai berikut. 1. Konstruksi kandang harus kuat. 2. Terbuat dari bahan yang ekonomis dan kuat. 3. Sirkulasi udara dan sinar matahari harus ada. 4. Drainase dan saluran pembuangan limbah harus baik dan mudah dibersihkan. 5. Kemiringan lantai tidak boleh dan tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan diinjak. 6. Luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung dan memiliki area untuk bergerak. Keuntungan sistem kandang koloni pada usaha pembibitan sapi potong sebagai berikut. 1. Efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dan air. 2. Efisiensi dalam pemeliharaan. 3. Angka kebuntingan mencapai 80-90%. 4. Memperpendek jarak beranak berkisaran kurang dari 14 bulan. 5. Kualitas kompos terjaga dan efisien. Feses dan urin dapat dipanen sekali 3 bulan. 6. Meningkatkan skala usaha. 7. Pertambahan bobot badan prasapi pedet tinggi. Adapun kelemahan dari kandang koloni adalah 1. Tubuh ternak cepat kotor.
Solusi dari masalah ini, ternak sebaiknya dimandikan di saat akan dijual atau jika terlalu kotor untuk mencegah serangan penyakit. 2. Terjadinya persaingan dalam mendapatkan pakan. Solusi yang dapat dilakukan adalah menempatkan ternak dengan umur dan bobot badan yang relatif seragam pada satu kandang koloni untuk menghindari terjadinya dominasi. Bibit. Pemilihan bibit ternak yang baik merupakan salah satu faktor penentuan keberhasilan usaha pembibitan sapi potong. Pemilihan breed atau bangsa sapi yang sesuai dengan iklim setempat sangat penting karena tidak semua ternak yang memiliki kemampuan genetik yang baik mampu menunjukkan produktivitasnya yang baik pada semua keadaan iklim. Sebagai contoh, sapi-sapi Bos Taurus produktivitasnya tidak akan optimum jika dipelihara di daerah beriklim panas. Iklim panas juga mempengaruhi performa reproduksi ternak baik jantan dan betina. Sistem pemeliharaan pedet secara ekstensif atau pastura sebagai berikut. 1. Pedet dipelihara bersama induk sampai umur lepas sapi. 2. Pemberian kolostrum 10%. 3. Penimbangan badan dan pengukuran lingkar dada, panjang badan dan tinggi pinggul dilakukan pada saat lahir dan di sapi. 4. Standar umur sapi untuk sapi potong adalah 205 hari. Sistem pemeliharaan sapi darah dan remaja secara ekstensif atau pastura adalah sebagai berikut. 1. Sapi dimasukkan ke dalam pedok berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan rumpun. 2. Sapi yang telah siap untuk dikawinkan ditempatkan pada pedok khusus perkawinan. 3. Rasio jantan banding betina adalah 1:15-20. Sistem pemeliharaan induk dan calon secara ekstensif atau pastura sebagai berikut. 1. Diletakkan pada satu pedok. 2. Diberikan pakan, vitamin, dan mineral tambahan. 3. Rasio jantan banding betina sama dengan 1:15-20. 4. Dilakukan pencatatan identitas pejantan dan diletakkan pada suatu pedok selama 3 bulan. 5. Induk yang bunting dipisahkan dari pedok. 6. Induk yang telah 2 kali pemeriksaan kebuntingan tetap tidak bunting dipisahkan untuk mendapatkan penanganan khusus. 7. Untuk yang sudah 3 kali masa pemeriksaan kebuntingan tidak bunting, dilakukan pengafkiran selanjutnya dijadikan sebagai ternak potong. Sistem pemeliharaan induk bunting secara ekstensif atau pastura yaitu 1. Sapi bunting diletakkan pada pedok terpisah, diberi pakan, vitamin, dan mineral. 2. Pengawasan dilakukan di saat ternak akan melahirkan. 3. Membuat recording kelahiran induk dan anaknya. Sistem pemeliharaan calon pejantan secara ekstensif atau pastura yaitu sebagai berikut. 1. Calon pejantan dikelompokkan pada pedok terpisah berdasarkan umur dan bobot badan. 2. Diberikan pakan, vitamin, dan mineral tambahan. 3. Pejantan yang berada pada pedok perkawinan dipantau kondisi kesehatannya. 4. Dilakukan pengaturan atau penggiliran kelompok kawin sehingga tidak terjadi inbreeding. 5. Perlu dilakukan recording perkawinan dan catatan calf count.
Sistem pemeliharaan pedet secara intensif. Pada saat setelah kelahiran, biarkan induk menjilati anaknya dan menuntun si anak untuk berdiri dan menyusu kepada induknya. Jika kejadian alamiah itu tidak terjadi dalam 30 menit, peternak mengambil tindakan. 1. Bersihkan lendir pada bagian mulut, hidung, dan bagian kepala lainnya agar pedet dapat bernapas dengan baik. 2. Tali pusar dipotong 10 cm dari pangkal talinya dan diberi antiseptik. 3. Bantu pedet untuk berdiri dan menyusu kepada induknya. 4. Berikan susu atau kolostrum pengganti jika induk tidak mau menyusui selama 1 minggu. 5. Tempatkan pedet pada tempat yang kering dan diberi alas yang bersih dan hangat. Dan lakukan pemantauan kesehatan, penimbangan bobot lahir sampai 24 jam setelah bobot sapi 25 hari dan pengukuran lingkar dada, tinggi pundak, panjang badan, dan tinggi pinggul. Sistem pemeliharaan sapi darah dan muda secara intensif yaitu 1. Pemasangan ring nose agar sapi mudah dikendalikan. 2. Ditempatkan pada kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan rumpun. 3. Pemberian pakan sesuai standar. Sistem pemeliharaan calon induk secara intensif yaitu diletakkan pada kandang tersendiri berdasarkan kelompok umur dan rumpun. Pemberian pakan sesuai standar SNI, dikawinkan pada estrus kedua dengan syarat umur dan bobot badan sesuai dengan rumpunnya. Perkawinan dilakukan secara IB atau kawin alam dengan mencatat nomor straw dan nomor pejantan. Dianjurkan pada kawin pertama dilakukan secara kawin alam. Apabila 2 kali di IB tidak juga bunting, dianjurkan dilakukan kawin alam. Sistem pemeliharaan induk secara intensif. Sapi yang bunting dipisahkan dari sapi lainnya, dikelompokkan berdasarkan umur kebuntingan dan pemberian pakan sesuai dengan usia kebuntingan. Perlu dilakukan eksersis, dilakukan pengawasan secara intensif menjelang kelahiran. Sistem pemeliharaan pejantan secara intensif adalah penempatan pejantan pada kandang individu, diberi pakan tambahan untuk menjaga kualitas semen yang dihasilkan, kesehatan dikontrol, perlu recording perkawinan untuk menghindari inbreeding. Selanjutnya seleksi. Seleksi sapi induk. Memiliki reproduksi yang baik dalam 12-14 bulan, memiliki 1 ekor anak, melahirkan anak tidak cacat, bobot sapi anak yang dilahirkan di atas rata-rata kelompoknya. 2. Seleksi calon pejantan. Memiliki bobot umur 365 hari di atas rata-rata kelompoknya, memiliki pertambahan bobot badan umur 2 tahun rata-rata kelompoknya, libido dan kualitas sperma baik, penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. 3. Seleksi calon induk. Bobot sapi dan bobot umur 365 hari di atas rata-rata kelompoknya, penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya, memiliki reproduksi yang baik, dapat bunting dalam 1-2 kali IB. Sapi induk yang tidak produktif segera dikeluarkan dari kelompoknya. Calon pejantan yang tidak terpilih dikastari dan dijadikan sapi potong. Anak betina yang tidak lolos seleksi dikastari dan dijadikan sebagai ternak potong.
Adapun langkah-langkah pencegahan penyakit pada pembibitan sapi potong adalah 1. Melakukan vaksinasi dan pengujian terhadap penyakit penularan tertentu. 2. Memiliki buku kesehatan ternak. 3. Melaporkan kejadian kasus penyakit atau kematian mendadak ketika instansi terkait. 4. Pemotongan kuku. 5. Pemberian obat cacing 3 kali setahun. 6. Pakan tidak mengandung bahan pakan berupa darah, daging, dan atau tulang. Biosecurity pembibitan sapi potong. 1. Lokasi peternakan tidak dimasuki binatang liar dan bebas dari hewan peliharaan lainnya yang dapat menularkan penyakit. 2. Melakukan desinfektan kandang dan peralatan. 3. Melakukan penyemprotan insektisidasi pembasmi serangga, lalat, dan hama lainnya di sekitar kandang ternak. 4. Pelayanan kesehatan dimulai dari ternak yang sehat ke ternak yang sakit dan mengeluarkan ternak yang sakit ke kandang isolasi untuk diobati dan hingga sehat. 5. Memberikan batasan bagi orang yang keluar masuk area peternakan. 6. Membakar dan mengubur bangkai ternak yang mati karena penyakit menular. 7. Menyediakan fasilitas desinfektan untuk petugas, tamu, dan orang yang di pintu masuk area pembibitan. 8. Segera mengeluarkan ternak yang mati untuk dikubur dan dimusnahkan. Pelestarian fungsi lingkungan sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi. 2. Mencegah timbulnya populasi dan gangguan lain. 3. Membuat unit pengolahan limbah. 4. Membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan. Sekian penjelasan dari manajemen pembibitan sapi potong. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.